Shalom jemaat GKI Gloria yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru pertama kali bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Dimanapun Anda berada, kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal yang menyatukan kita dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari responi kasih dan anugerahnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang bersukacita, dan hati yang takut dan gentar akan Dia. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat sekalian, Allah melayakkan kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan iman kepadanya. Kita datang menghadap Dia di hadiratnya yang maha kudus. Mari kita bawa seluruh diri kita. Kita siapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.
Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sungguh dialah Allah yang maha besar, yang maha kasih, yang maha mulia, pencipta segalanya. Dia Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Mari angkat hati dan suara kita, memuji dan menyembah Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang ciptaan-Mu Tuhan, bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhan ku angkat. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah, Allah yang telah menjadikan dan menciptakan segalanya. Betapa indah dan luar biasanya ciptaan yang boleh kami lihat dan kami nikmati di dalam hidup ini. Kemuliaan-Mu sungguh nyata lewat seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur kami boleh menjadi umat-Mu karena karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur untuk karya pengudusan yang terus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam diri setiap kami. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami umat. Pagi ini saat kami diingatkan akan kemuliaan-Mu Tuhan, kami sadar kami sering kali tidak menguduskan Engkau, tidak memuliakan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami melalaikan tanggung jawab
dalam memelihara dan menjaga lingkungan dan alam sekitar kami. Ampuni kami kalau secara sengaja maupun tidak sengaja kami lalai dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan pelestarian alam sekitar kami. Ajari kami untuk mengingat dan menyadari panggilan kami sebagai umat, menjaga dan memelihara alam ciptaan yang adalah anugerah-Mu bagi kami. Pimpinlah kami juga di dalam ibadah pagi ini ya Tuhan, karena kami meyakini lewat Kristus, lewat perantaraan Kristus, liturgis kami yang sempurna, ibadah kami dikuduskan, sehingga layak dipersembahkan kepada Allah dan berkenan pada Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Efesus 1 ayat 7-8 berkata, sebab di dalam Dia, Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dan dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur kepada Allah yang telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita pun boleh saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of Thee. Look at the earth, bringing forth fruit and flower. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains. Valley and flowing river, field and plain. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of Thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of Thee.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, yang terus membarui kami dan menjadikan kami sebagai umat-Mu yang kudus dan menyatakan kehadiran serta kemuliaan-Mu. Kami dengan sepenuh hati memuji Engkau. Kami mau nyanyikan haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Jemaat yang terkasih, hanya dekat Allah saja kita boleh mengalami ketenangan sejati. Sekalipun kita harus menghadapi banyak kesulitan dalam hidup, hanya Allah saja yang menjadi perlindungan kita. Mari yakini kekuatan dan penghiburan Allah yang menyertai kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan,
bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Dengan keyakinan Allah lah tempat perlindungan kita, mari kita datang kepadanya. Kita mencurahkan isi hati dan segala pergumulan kita. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk kita dapat datang berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Engkau Allah juga yang akan menjawab doa serta menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan landasan itulah kami kembali bersama dengan umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Umat Tuhan yang Engkau kasihi dalam pergumulan berkaitan dengan pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, maupun pergumulan pribadi. Biar dalam semua itu ya Tuhan, dalam segala kesulitan, kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang cukup, yang senantiasa menopang kami. Kami boleh mengalami kebesaran dan kehadiran Tuhan dalam setiap detil kehidupan kami. Tuhan tolong pemerintah kami beserta seluruh warga, agar tetap waspada menjalani masa pandemi yang masih juga belum berakhir. Mampukan kami untuk hidup bertanggung jawab sebagai umat-Mu. Senantiasa menjaga diri serta menjadi teladan dalam menerapkan protokol kesehatan yang seharusnya. Kami juga membawa beberapa daerah yang terkena banjir ataupun yang rawan banjir, mengingat dimulainya musim hujan. Tuhan tolong pemerintah kami, baik pemerintah kota Surabaya maupun daerah-daerah lainnya, agar mereka diberikan hikmat dan bijaksana bagaimana mengantisipasi dan mengatasi hal ini. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus yang setia menjadi imam besar dan pendoa syafaat kami yang sempurna, yang menguduskan dan menyempurnakan doa-doa kami. Kami bawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita siapkan hati kita dan menyediakan telinga kita untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Ini dunia Bapakku. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam suasana pandemi yang tidak biasa, yang sangat sulit, terbatas ini, kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dari atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lanjutkan dengan pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa mempersiapkan hati kita. Bapa di surga, kiranya Tuhan berfirman kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang telah kami baca. Tuhan sendiri akan berkati hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Saudara sekalian, pada beberapa minggu yang lalu kita memperingati satu hari yang penting yang disebut Hari Reformasi pada tanggal 31 Oktober. Hari Reformasi mengingatkan kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Mengapa kita harus kembali kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhanlah, Alkitablah, merupakan standar satu-satunya bagi kehidupan dan keselamatan kita bersama. Saudara sekalian, Alkitab adalah wahyu dari Allah yang tanpa salah, yang tidak ada salahnya. Disebut the inerrancy of the Bible, artinya secara harfiah, secara literal, tidak ada salahnya di dalam bahasa aslinya. Disebut juga the infallibility of the Bible, artinya di dalam pengajaran, di dalam doktrinal, pasti tidak ada salahnya memimpin kita kepada keselamatan yang kekal. Saudara sekalian, bersyukur kalau pagi ini kita bisa merenungkan bersama-sama Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1 dan 2 banyak diperdebatkan. Banyak sekali para ilmuwan, termasuk penafsir Alkitab, teolog, mereka meragukan apakah Kejadian pasal 1 dan 2 ini adalah dapat dijelaskan, dapat ditafsirkan secara literal. Apakah secara literal Kejadian 1, 2 ini adalah benar-benar wahyu Allah? Karena banyak berpendapat bahwa
Kejadian 1, 2 itu hanya merupakan narasi atau dongeng belaka. Saudara sekalian, menurut penyelidikan yang terakhir di Amerika, diadakan satu observasi penyelidikan terhadap 106 buah sekolah tinggi teologi, seminari teologi, dengan satu pertanyaan. Apakah kalian percaya bahwa Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 adalah merupakan wahyu Allah yang dapat kita terima secara literal? Saudara sekalian, ternyata telah diadakan evaluasi. Di antara 106 buah sekolah tinggi teologi, ada 5 yang menjawab, kami bisa. Artinya dari 101 yang lain, mereka meragukan. Lebih cenderung kepada ilmu pengetahuan, lebih cenderung kepada teori evolusi dan teori-teori yang lain. Saudara sekalian, maka itu kita memperingati hari reformasi, mengingatkan kita kembali supaya kita balik kepada firman Tuhan. Kita berpegang teguh firman Tuhan adalah wahyu Allah satu-satunya bagi kita manusia. Saudara sekalian, banyak sekali orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan sekolah teologi, tapi mereka meragukan Alkitab adalah wahyu Allah. Meragukan kalau Kejadian 1 dan 2 adalah merupakan wahyu Allah yang supranatural. Merupakan satu mujizat yang tidak akan diulangi lagi di dalam sejarah manusia. Saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 dengan jelas mengatakan Allah adalah pencipta. Allah adalah creator. Segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah. Sangat ajaib sekali di dalam Alkitab. Efesus pasal 1 ayat 4. Itu di sana firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, di sini dikatakan kepada kita, ternyata sebelum dunia dijadikan, kita sebagai umat pilihan Tuhan sudah dipilih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dikatakan bahwa Allah bukan saja pencipta, tapi jelas ditegaskan Allah adalah penyelamat. Bukan saja creator, Allah juga redeemer yang menyelamatkan kita dari dalam dosa. Inilah tujuan utama daripada penciptaan Allah sejak awal alam semesta sampai nanti pada akhirnya. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kitab dari kitab suci dari agama manapun juga
yang menjelaskan dengan jelas tentang penciptaan alam semesta. Lebih-lebih tidak ada satu agama pun yang dengan jelas menjelaskan bahwa sebelum dunia dijadikan sudah ada rencana Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Nah saudara, mari kita kembali lagi kepada pembacaan kita tadi. Bahwa Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini merupakan satu perdebatan yang sangat ketat sekali. Apakah sebenarnya dinamakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Saudara sekalian, saya tidak membaca ayat-ayat ini karena waktu sangat terbatas. Saudara boleh membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Di sana dengan jelas sekali Paulus mengatakan, bagi kita sekalian yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hendaknya kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, yang kemudian diperbarui terus-menerus di dalam apa? Di dalam pengetahuan yang benar. True knowledge. Di dalam kebenaran. True righteousness. Dan di dalam kekudusan. True holiness. Saudara sekalian, inilah penjelasan Alkitab yang jelas sekali. Yang disebut dengan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena hanya manusialah yang mempunyai sifat rasio yang bisa berpikir. Itu satu. Yang kedua, hanya manusialah yang mempunyai sifat hukum yang bisa diatur. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusialah yang mempunyai sifat moral. Hanya manusia yang bisa berpikir melebihi semua binatang ciptaan yang lain. Hanya manusia yang mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Hanya manusialah yang mengerti akan harus taat kepada aturan, kepada hukum. Binatang tidak mengerti. Dan yang terakhir, hanya manusialah yang memiliki moral di dalam batasan pernikahan. Lain makhluk tidak memiliki itu. Sebab itulah dikatakan bahwa kita ini memiliki gambar dan rupa Allah. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka diberi satu tugas yang sangat penting, yaitu bisa menaklukkan, bisa mengendalikan binatang baik di darat, baik di laut, baik di udara. Saudara, ini kita ada orang mengatakan kita manusia dijadikan panglima angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, saudara sekalian, ketika di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19-20, setelah menciptakan manusia, Allah memberi perintah kepada Adam
untuk memberi nama kepada binatang-binatang ini. Semua binatang-binatang taat di dalam pimpinan Adam. Tetapi sayang sekali, Alkitab juga menyatakan bahwa manusia telah berbuat dosa. Sehingga kehilangan kekuasaan, kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan binatang, darat, laut, dan udara. Saudara sekalian, manusia telah berbuat dosa. Gambar Allah yang ada pada manusia bukan hilang, tetapi telah rusak. Artinya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Manusia tetap mempunyai rasio. Manusia tetap mempunyai hukum. Manusia tetap mempunyai moral. Tetapi itu tidak bisa mencapai satu standar yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh sebab itulah manusia tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam alam semesta ini. Binatang-binatang tidak bisa taat kepada manusia. Di masa pandemi ini kita melihat 2 tahun lebih bergumul untuk menguasai, mengatasi virus yang kecil. Itu pun sangat sulit sekali. Nah, saudara sekalian, karena dosa itu juga, maka gambar dan rupa Allah tidak bisa berfungsi secara maksimal. Manusia bisa maju di dalam teknologi, kedokteran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di dalam segala bidang manusia, kemajuan manusia ada sisi positif, juga ada sisi negatif. Kita melihat, saudara sekalian, bahwa di dalam semuanya ini, sampai saat ini, dosa tetap menguasai manusia. Di bidang teknologi pengetahuan, saya beri contoh. Misalkan sekarang kita maju di dalam bidang internet, iPad, YouTube. Ini ada sisi positif yang sangat penting bagi kebahagiaan dan kemajuan manusia. Tetapi juga digunakan di dalam segi negatif. Manusia bisa menciptakan tenaga nuklir yang sangat bermanfaat bagi pengembangan teknologi. Tapi tenaga nuklir juga dipakai untuk menghancurkan umat manusia. Saudara sekalian, banyak sekali kemajuan manusia justru sering sekali membawa bencana. Bencana banjir, pemanasan global, dan sebagainya. Semua itu diakibatkan karena kemajuan manusia di dalam sisi negatif. Nah, saudara sekalian, syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kita. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan manusia, mula-mula menciptakan terang. Kemudian diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6. Puncaknya adalah menciptakan manusia. Kemudian dilanjutkan bahwa pada hari ke-7 itu adalah Allah beristirahat. Setelah melihat semuanya adalah sangat baik, sangat baik. Very good. Itu adalah penilaian Allah sendiri. Saudara sekalian, jadi manusia diciptakan untuk masuk di dalam
peristirahatan, kebahagiaan yang kekal. Tetapi sayang manusia telah berbuat dosa. Justru dosa inilah yang menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Setelah Adam berbuat dosa, kita melihat segala bencana tidak putus-putusnya melanda kepada manusia. Kalau kita menyelidiki di dalam kitab Perjanjian Lama, dari awal kitab Kejadian, melihat manusia dari satu generasi ke generasi yang lain, tidak putus-putusnya terus berbuat dosa. Tidak putus-putusnya selalu melanggar firman Allah, meninggalkan Allah. Maka itu manusia tidak bisa menikmati kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang sangat ajaib sekali. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang terakhir, ayat yang terakhir sangat ajaib. Sana dikatakan satu kata, yaitu musnah atau binasa. Jadi generasi manusia yang diawali dari Kejadian 1, itu akhirnya ditutup dengan satu kata, generasi manusia musnah dan binasa. Tapi puji syukur kepada Tuhan kalau kita melihat setelah kitab Perjanjian Lama yang terakhir adalah kitab Perjanjian Baru yang pertama. Sangat ajaib sekali. Kitab Perjanjian Baru, kitab Matius, kitab yang pertama, pasal 1 ayat 1. Di sana diterjemahkan, ada terjemahannya sangat tepat mengatakan generasi Yesus Kristus. The generation of Jesus Christ. Generasinya manusia ditutup dengan musnah. Tapi generasinya Kristus diawali dengan hidup yang kekal. Puji syukur kepada manusia, kepada Allah. Karena justru perjanjian baru inilah satu jalan Allah untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang telah kita baca tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jikalau ada orang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Menjelaskan bukan ciptaan yang lama, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Sebab Kristus telah menggenapi anugerah keselamatan itu tatkala dia disalib dan bangkit dari kematian. Saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 3-5, Nikodemus ragu-ragu akan bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam kekekalan, Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita, kepada Nikodemus, jikalau seorang tidak dilahirkan
kembali. Dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus mengatakan, orang tua gimana bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu? Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Air adalah sesuatu yang natural. Roh adalah supranatural. Artinya kita dipilih di dalam Kristus Yesus. Itu kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus secara supranatural. Baik itu penciptaan, baik itu kelahiran, semua adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah untuk apa? Supaya kita bisa menjadi umat pilihan yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, sampai saatnya kita dipilih oleh Tuhan. Dalam Roma dikatakan kita dibenarkan. Justification. Artinya dari kematiannya kekal, kita ini dibenarkan, dipindahkan kepada hidup yang kekal. Nah, semua adalah anugerah Allah yang luar biasa. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita punya satu tanggung jawab. Bukan saja kita hidup di dalam Kristus, tapi kita harus patuh, taat akan hukum-hukumnya. Kita harus hidup suci di dalam Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa mereka diberi satu tugas untuk mengendalikan binatang-binatang di darat, laut, dan udara. Untuk membahagiakan kehidupan di dalam alam semesta yang sementara. Tapi di dalam perjanjian baru, katakan bahwa kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, punya satu tanggung jawab. Hidup kudus di dalam Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Memberitakan firman-Nya. Memberitakan Injil-Nya. Menyampaikan keselamatannya kepada anak cucu kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini. Engkau mengisinya dengan segala yang indah. Sehingga Tuhan, kami memiliki dunia yang begitu luar biasa sebagai ciptaan tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau kerjakan. Dan pada hari ini setelah kami mendengar firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau sekali lagi menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah yang Engkau kasihi Tuhan. Dan Engkau mengajar kami untuk memiliki hati yang sama, untuk mengasihi apa yang Engkau kasihi, untuk mengasihi setiap makhluk ciptaan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sebagai gambar dan rupa Allah yang Engkau mahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Biarlah kami mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah untuk memelihara, menjaga dan merawat alam semesta ini. Kami bersyukur untuk setiap sumber daya alam yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memakai semuanya itu untuk keberlangsungan hidup kami. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami hati yang takut akan Engkau,
sehingga ketika kami memakai setiap sumber daya alam yang ada, kami memakainya dengan hati yang takut dan hormat akan Engkau. Sehingga kami juga memikirkan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk generasi-generasi kami yang akan mendatang. Tuhan, kami berdoa, kalau selama ini kami salah di dalam sikap hidup kami terlalu boros, kami terlalu, oh Tuhan, serakah, dan kami tidak bertanggung jawab di dalam memakai setiap sumber daya alam yang ada, dan memakai setiap berkat Tuhan dengan sembrono. Tuhan, ampunilah dosa kami. Bila firman-Mu pada hari ini, Tuhan, sungguh kembali membawa kami kembali ke jalan yang benar, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dosa dan kami berdoa. Amin. Amin. Berkat Tuhan yang berlimpah dan tak berkesudahan sudah kita alami sebagai umat-Nya. Mari saat ini kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita sebagai ekspresi bahwa kita rindu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja yang tertera berikut ini. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami sebagai umat-Mu yang Kau kasihi dan yang mengasihi Engkau.
Dengan segala kerendahan hati, dengan segala ucapan syukur, kami berikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk menyatakan kasih Tuhan. Kemana dan kepada siapa Tuhan ingin menyatakannya. Bersama dengan persembahan ini kami bawa diri kami seluruhnya. Pakailah diri kami sebagai penjaga dan pelestari alam ciptaan Tuhan. Yang terus kami boleh nikmati sampai kepada keturunan anak dan cucu kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama tetap berdiri dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan, dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dari Kristus Yesus, pimpinan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari senantiasa hidup menjadi pelaku firman Tuhan sebagai ibadah kita di hadapan Tuhan. Selama hari Minggu, Tuhan memberkati.